Shalom, selamat bersekutu, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami sekalian, masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Kami hendak menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini, ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua, berbakti bersama keluarga kami, berkati para pelayan yang melayani hari ini, mulai dari pelayan firman, pelayan liturgos, pemandu lagu, pemusik, dan seluruh tim belakang layar, sehingga peribadahan ini boleh terlaksana untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita satukan hati di hadapan Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati dan dengan segala kekurangan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang masih kami lakukan peribadahan ini di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan itu tidak mengurangi kekudusan dalam peribadahan ini agar berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu boleh berdiam di dalam setiap rumah kami, maupun boleh berdiam di dalam setiap hati dan pikiran kami, agar sepanjang peribadahan ini kami hanya memfokuskan untuk mendengarkan firman-Mu. Layakkan seluruh umat-Mu Tuhan dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarkanlah peribadahan ini semuanya boleh terlaksana hanya untuk menyenangkan hati-Mu.
Dan biarkanlah setelah selesainya ibadah ini Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami dapat menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami sambut firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk berdiri, untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-22 yang menyatakan, Engkau harus takut akan Tuhan, Allahmu kepadanya, haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok pujian-pujianmu dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, saya berharap kita semua saat ini yang beribadah melalui kanal YouTube GPIB Peniel ini tetap berada di dalam kondisi sehat, prima, dan tetap ada sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada sebuah artikel dari sebuah situs gereja Kristen di Indonesia yang menarik untuk saya bagikan kepada kita sekalian yang beribadah saat ini. Mungkin bagi kaum pemuda atau kaum bapak-bapak lebih mudah untuk menggambarkan situasi yang akan saya sampaikan ini. Ini adalah sebuah situasi di dalam sebuah pertandingan sepak bola. Di dalam sebuah pertandingan sepak bola ada beberapa komponen. Yang pertama ada penonton, yang kedua ada komentator, yang ketiga ada pemain amatir, dan yang keempat adalah ada pemain profesional. Atau mungkin bagi kaum ibu-ibu dan kaum oma-opa yang mungkin kesulitan untuk membayangkan, saya coba melihat atau mencoba mengarahkannya kepada sebuah sinetron, unsur-unsur dalam sebuah sinetron. Kalau tadi ada penonton, di sinetron juga ada yang namanya penonton, ada yang namanya sutradara, ada yang namanya pemain figuran, dan ada juga yang namanya artis profesional. Tetapi apakah itu sepak bola ataupun sebuah sinetron, tapi kita hanya melihat bahwa semua komponen-komponen tadi kita akan tariknya untuk menjadikan sebuah penggambaran contoh dari seorang Kristen di masa sekarang. Mari kita perhatikan. Yang pertama, Kristen penonton. Kalau biasanya Bapak Ibu di dalam sebuah pertandingan sepak bola, kita fokuskan lebih kepada pemain sepak bola saja ya. Kalau di dalam pertandingan sepak bola ada yang namanya penonton. Penonton biasanya duduk di pinggir sekitar stadion dan tugasnya hanya tepuk tangan atau melakukan sebuah yel-yel atau nyanyian untuk memberikan dukungan bagi pemain yang sedang bertanding. Dan kadar kebahagiaan dari penonton sepak bola ini sangat simpel. Kadar kebahagiaannya ialah penonton akan senang kalau tim yang dia jagokan itu menang. Dan penonton akan sedih atau merasa kecewa jika gawang dari tim yang dia dukung justru kebobolan atau istilahnya kalah. Bapak Ibu yang terkasih, arti dari Kristen penonton ini atau dari pertandingan ini, seorang penonton ini, kita bisa lihat bahwa seorang Kristen penonton adalah mereka yang berpindah-pindah gereja, dari satu gereja pindah ke gereja lain, mencari tempat yang nyaman hanya untuk yang pertama. Mereka pindah ke gereja-gereja yang nyaman hanya untuk satu, menyanyi. Yang kedua, tepuk tangan. Ketiga, mendengarkan khotbah. Dan yang keempat, pulang, begitu saja. Kristen penonton, kadar kebahagiaannya juga sangat gampang Bapak Ibu. Kadar kebahagiaannya hanyalah menyanyi, tepuk tangan, mendengarkan khotbah, tanpa perlu memikirkan harus
tugas yang harus mereka lakukan setelah mendengarkan khotbah, yaitu menerapkan firman Tuhan. Yang kedua, Kristen komentator. Di dalam sebuah pertandingan ada juga yang namanya komentator, Bapak Ibu. Komentator ini sudah pasti kita bisa bayangkan tugasnya hanyalah mengomentari jalannya sebuah pertandingan, apakah sesuai dengan taktik dan formasi dari sebuah pertandingan tersebut. Dan seorang komentator ini belum tentu jago bermain sepak bola. Simpelnya adalah komentator ini tugasnya hanya mengomentari, tapi belum tentu sanggup melakukan yang namanya pertandingan. Dan kalau kita tarik kembali, Kristen komentator ini artinya seseorang yang mengakui bahwa dirinya seorang Kristen, mengakui bahwa dirinya jago Alkitab, pandai menafsir Alkitab, mengerti sejarah gereja, bahkan mengerti dan sangat memahami perkembangan gereja. Orang-orang ini umumnya paling suka mengkritik satu gereja ke gereja lain. Tugasnya hanya mengkritik, tetapi mereka tidak mampu atau belum tentu mengerti arti gereja yang sesungguhnya. Mereka belum tentu mau melaksanakan yang namanya firman Tuhan di dalam kehidupan pelayanannya. Dan yang ketiga, Kristen amatir. Kalau di dalam pertandingan ada sebuah istilah juga yang tadi sudah disebutkan, pemain amatir. Pemain amatir, jadi pemain itu dibagi dua Bapak Ibu. Pemain amatir dan pemain profesional. Yang pertama adalah pemain amatir. Kalau pemain amatir ini mereka menyukai sepak bola, tapi menyukai sepak bola ini hanya dijadikan sebagai hobi, tidak dijadikan atau tidak ditekuni secara mendalam. Jadi buat mereka yang menang ataupun kalah ya urusan belakang, yang penting saya punya hobi main sepak bola. Jadi mereka hanya sekedar hobi, tidak menerapkan yang namanya kedisiplinan di dalam sebuah hobi tersebut. Artinya Bapak Ibu, Kristen amatir ini mereka akan melaksanakan atau melakukan sebuah pelayanan sesuai dengan hobinya. Contohnya, bermain organis, atau menyanyi, atau menjadi seorang presbiter, atau apapun dalam bentuk pelayanannya, tapi dengan catatan, dasar pelayanan yang mereka lakukan hanya sekedar hobi, mencari pujian, mencari kedudukan, tetapi bukan nama Tuhan yang ditinggikan. Dan yang terakhir, Kristen profesional atau pemain profesional. Pemain profesional ini Bapak Ibu bedanya adalah dia menyukai sepak bola, tetapi dia tidak hanya sekedar menyukai, dia menekuni bahkan melakukan latihan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai yang namanya kemenangan. Sebagai contoh, Cristiano Ronaldo pasti sudah sangat seringlah kita dengar. Dia melakukan atau setiap harinya berlatih rutin selama 5 jam setiap hari, ditambah push up dan sit up sebanyak 3.000 kali untuk membentuk otot-ototnya sehingga menghasilkan begitu banyak kemenangan di dalam sebuah pertandingannya. Artinya Bapak Ibu, Kristen profesional adalah mereka yang memberikan hidup matinya hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan memperbesar kerajaan Allah. Poin utamanya atau yang menjadi acuan hidupnya ialah jadikan semua bangsa-bangsa menjadi muridku. Acuan ini membuat mereka selalu siap sedia menginjili, membaptis, mengajar, memberitakan firman Tuhan kapanpun, dimanapun, dan siapapun, tanpa ada batasan. Mereka sudah sungguh-sungguh menyadari bahwa menjadi Kristen harus siap menderita. Lalu Bapak Ibu pertanyaannya adalah, kita yang saat ini beribadah masuk dalam kategori yang mana? Kristen penonton, Kristen komentator, Kristen amatir, atau Kristen profesional? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita lihat ke dalam perenungan firman Tuhan kita saat ini. Secara spesifik Bapak Ibu, kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 sampai 22 ini hendak mengarahkan kepada kita bagaimana caranya menjadi Kristen profesional, yaitu poinnya hanya satu. Menjadi seorang Kristen profesional
haruslah takut kepada Tuhan. Dan selain itu Bapak Ibu, kitab Ulangan pasal yang ke-10 ini secara keseluruhan berisikan tentang pidato dari Musa yang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk bertobat. Karena sangat diketahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Allah, tetapi mereka tegar tengkuk. Artinya mereka sangatlah bebal. Mereka lebih sering melawan perintah Tuhan. Sehingga tidak jarang Bapak Ibu, atau diketahui juga kalau Bapak Ibu lihat di Ulangan pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-17, saking bebalnya bangsa Israel membuat Musa harus membuat loh batu perjanjian yang berisikan tentang 10 titah Tuhan, 10 firman Tuhan ini sebanyak 2 kali. Karena loh batu yang pertama Musa hancurkan dengan cara melemparkannya ke tengah-tengah bangsa Israel yang saat itu sedang melaksanakan ritual penyembahan kepada berhala dalam bentuk anak lembu emas. Karena Musa begitu marah melihat tindakan bangsa Israel inilah, akhirnya terbentuklah 2 kali loh batu perjanjian ke-10 firman Tuhan. Wow, Bapak Ibu bisa kita lihat betapa bebalnya, betapa tegar tengkuknya bangsa Israel yang begitu sangat dikasihi oleh Allah ini. Mari kita perhatikan mulai dari ayatnya yang ke-20 Bapak Ibu yang terkasih. Di ayat yang ke-20 dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan. Kita ambil kata kuncinya adalah takut akan Tuhan sesuai dengan tema perenungan firman Tuhan kita di malam hari ini. Takut akan Tuhan ini Bapak Ibu sangat berbeda jauh dengan artian saya takut dengan bos saya karena dia galak. Saya takut dengan bapak itu, saya takut dengan ibu itu, saya takut dengan mbak ini, saya takut dengan anak itu karena omongannya kasar atau dia terlalu ketus dan sebagainya. Berbeda Bapak Ibu. Arti kata takut kepada Tuhan ini mengarahkan kepada sikap manusia yang harus taat kepada Sang Pencipta. Artinya, saya ada di dunia ini karena Tuhan yang menciptakan, dan cara saya untuk bersyukur karena Tuhan menghadirkan saya di dunia ini dengan cara saya taat, saya harus hidup dengan ketaatan akan firman-Nya. Jadi bisa kita lihat, takut akan Tuhan di sini mengacu pada sebuah sikap ketaatan manusia yang harus taat pada perintah-Nya. Mari kita lihat secara spesifik tentang kata taat ini. Bisa kita lihat, kita mundur sejenak, masih di pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-13. Di sana ada 7 sikap yang harus dilakukan bangsa Israel untuk menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah. Yang pertama, umat Israel harus takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup mereka harus sesuai dengan firman-Nya. Yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Artinya, jangan pernah mengasihi Tuhan dengan setengah hati ataupun dengan setengah jiwa ataupun hanya setengah pikiran. Jangan Bapak Ibu. Baik pikiran, hati dan jiwamu harus penuhnya engkau berikan untuk Tuhan. Yang keempat, bangsa Israel hanya boleh beribadah kepada Tuhan. Sangat jelas Bapak Ibu bahwa Allah menginginkan bangsa Israel tidak boleh beribadah kepada dewa-dewa Baal dalam bentuk apapun, sekalipun itu dalam bentuk anak lembu emas. Tidak boleh. Bangsa Israel hanya boleh beribadah hanya kepada Allah. Yang kelima, menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya dasar dari segala tindakan mereka di dalam dunia. Yang keenam, ayatnya yang ke-19. Mengasihi orang lain, di sini dikatakan bahwa orang lain itu adalah orang asing, sebab bangsa Israel dahulu adalah bangsa asing juga yang terbuang di Mesir, yang menjadi yang terbuang di bangsa Mesir di dalam sebuah pembuangan, di sebuah tempat pembuangan. Namun karena kasih Tuhan, mereka pun akhirnya dibebaskan oleh Tuhan. Dan di ayatnya yang ke-20 atau poinnya yang ke-7, bangsa Israel harus senantiasa memuji nama Tuhan dengan mulut mereka, baik dalam kondisi senang maupun berduka. Mereka harus senantiasa memuji nama Tuhan, karena hanya nama Tuhan yang patut dipuji dan ditinggikan.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sehingga mari kita bisa lihat bahwa ada 7 tindakan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel tanpa boleh kompromi sedikit pun. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ada 7. Dan pada dalam kitab perjanjian lama ini Bapak Ibu, angka 7 itu melambangkan kesempurnaan. Artinya, jika Allah yang begitu maha sempurna saja ada untuk mengasihi kita, maka manusia, dan di sini dikategorikan adalah bangsa Israel, harus melakukan yang namanya tindakan yang sempurna. Tindakan dari ke-7 tindakan tersebut untuk Allah yang sempurna. Bapak Ibu, mari kita lihat di ayatnya yang ke-17. Di sana tergambarkan bagaimana Allah itu yang sempurna. Allah yang sempurna itu adalah Allah yang kuat, besar, dahsyat, dan tidak bisa disuap oleh apapun. Berbeda dengan pemimpin manusia Bapak Ibu. Pemimpin manusia bisa disuap dengan uang dan dalam bentuk apapun. Tetapi Allah tidak akan pernah bisa disuap oleh apapun. Dan yang terakhir, Allah akan senantiasa membela hak anak yatim, janda, bahkan mereka yang teraniaya. Dan poin yang terakhir adalah Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-16. Sebelum bangsa Israel melakukan ke-7 tindakan ini untuk Allah yang sempurna, mereka harus lebih dahulu menyunat hatinya. Arti menyunat hati di sini adalah mereka harus dengan sungguh-sungguh membersihkan hati mereka, membersihkan pikiran mereka, dan menyadari bahwa mereka adalah manusia berdosa. Mereka harus menyangkal diri mereka sebagai manusia yang terbatas, dan kemampuan mereka, sebesar apapun kemampuan mereka, tidak akan pernah bisa menandingi kuasa Tuhan. Dan di ayatnya yang terakhir, di ayat yang ke-22, di sana janji Tuhan kepada Abraham pun digenapkan. Awalnya dari keluarnya bangsa Mesir hanya 70 orang, kini bangsa Mesir berjumlah banyaknya lebih dari 70, dan digambarkan tak terhingga seperti bintang-bintang di langit. Artinya, sekalipun bangsa Israel tegar tengkuk, sekalipun bangsa Israel masih bebal di hadapan Allah, kasih Tuhan tidak terbatas. Bahkan Tuhan melipat gandakan jumlah mereka, hanya untuk menjadi alat Tuhan menyampaikan kepada dunia betapa Allah sangat mengasihi umatnya. Demikianlah firman Tuhan ditafsirkan bagi kita sekalian. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa poin yang menjadi aplikasi untuk kita jadikan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, perlu kita sadari bahwa apa yang Tuhan minta kepada manusia tidak akan pernah membuat manusia itu sulit. Justru ke-7 hal tadi membuat bangsa Israel dan membuat kita sebagai Israel yang baru yang hidup di masa kini menjadi manusia, menjadi umat untuk hidup sebagai Kristen yang profesional. Tanpa ke-7 tindakan itu, kita tidak akan tahu bagaimana kita harus hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita bisa sampai di titik yang namanya Kristen profesional atau sanggup melakukan 7 tindakan itu, berkat Tuhan akan begitu melimpah, akan begitu Allah limpahkan begitu luar biasa atas kehidupan kita. Jangan ragu Bapak Ibu. Tuhan sangat tahu upah apa yang sepantasnya Allah berikan kepada umatnya yang setia dan taat melakukan perintahnya, seperti khotbah yang di Rabu kemarin minggu lalu. Tuhan sangat tahu upah apa saja yang pantas untuk kita, untuk diberikan kepada kita. Dan yang terakhir, berkat yang akan kita peroleh jika kita bersedia melakukan ke-7 hal tersebut dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan tidak lagi hidup dengan suka-sukanya saya lah ya Tuhan. Tidak Bapak Ibu, tetapi kita mulai hari ini, esok, dan sampai akhirnya habis waktu kita di dunia, marilah kita berubah untuk hidup sesuai yang Tuhan mau. Jangan lagi hidup sesuai dengan suka-sukanya saya ya Tuhan, tetapi saya mau hidup mulai hari ini, hidup melakukan ke-7 tindakan tersebut yang Tuhan mau, karena saya hidup di dunia ini karena diizinkan oleh Allah yang sempurna, dan saya harus melakukan tindakan yang sempurna juga untuk menyenangkan hati Tuhan.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap proses perubahan hidup kita sebagai anak-anaknya yang dengan tulus dan sungguh mau menyenangkan hati Tuhan di sepanjang kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita satukan hati di hadapan Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami yang baik, Bapa kami satu-satunya Allah yang begitu maha kuasa, kuasa yang tidak akan pernah sanggup ditandingi oleh Allah manapun, satu-satunya Allah yang kami sembah dan puji dan yang kami miliki di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan karena di peribadahan saat ini, melalui firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami, mengajarkan kami satu hal lagi, bahwa kami harus sanggup menjadi umat-Mu yang senantiasa menyenangkan hati-Mu. Ajarlah kami Tuhan, dan ampunilah kami jikalau sampai hari ini kami masih hidup sesuai dengan kemauan kami sendiri. Kami hidup suka-sukanya kami tanpa memikirkan perasaan-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan biarkanlah setelah peribadahan ini, kami mau berubah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau Engkau bentuk Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami tidak akan bisa ada di dunia ini tanpa seizin-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang sempurna, yang telah mengizinkan kami untuk boleh hadir di dunia ini, mengizinkan kami untuk boleh memiliki keluarga, boleh bernafas, boleh hidup dengan tubuh yang sehat, boleh merasakan sukacita dan duka cita, maupun boleh menerima berkat-Mu yang senantiasa terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami harus memberikan ucapan syukur yang begitu sempurna juga untuk Engkau Tuhan, yaitu melakukan segala bentuk tindakan yang telah Musa sampaikan kepada bangsa Israel di dalam kitab Ulangan tadi untuk kami terapkan kembali sebagai Israel baru di masa sekarang. Karena kami Tuhan hanya mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih. Saat ini Tuhan kami kembali membawa ke dalam tangan-Mu segala bentuk pelayanan kami. Jikalau kami masih belum bisa Tuhan membuka peribadahan ini secara langsung di dalam bait suci-Mu, tapi kami yakin Tuhan, sekalipun kami masih melakukannya di rumah kami masing-masing, semangat kami, rasa syukur kami tidaklah menurun, tetapi kami terus bersemangat untuk mendengarkan firman-Mu, terus melakukan ungkapan syukur kami dengan cara memuji dan memuliakan nama-Mu melalui bibir kami. Karena berkat-Mu akan terus berlimpah atas orang-orang yang senantiasa bersedia meluangkan waktunya yang begitu jauh lebih banyak
untuk beribadah dan mengucap syukur kepadamu. Berkati setiap para pelayan-Mu yang senantiasa melayani Engkau Tuhan, baik seluruh yang ada di seluruh gereja-Mu di Indonesia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, maupun terkhususnya untuk GPIB Jemaat Peniel Palembang ini Tuhan. Berkati mulai dari Bapak Pendeta Nyoman Cepun sebagai seorang gembala yang senantiasa mengembalakan domba-dombanya di GPIB Peniel ini Tuhan. Berkati beliau yang telah Engkau utus untuk melayani di sini. Biarkan Engkau senantiasa melimpahkan berkat, kesehatan, kebijaksanaan, maupun kerendahan hatian Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Dan biarkan Ia senantiasa mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan-Mu dengan hati yang gembira. Berkati juga keluarganya Tuhan, baik Ibu Milka, Zevan Kenan, maupun Oma, yang saat ini juga ada di Palembang. Berkati keluarganya sekalian Tuhan, biarkan keluarga ini senantiasa Engkau limpahkan berkat dan kesehatan, dan boleh selalu Engkau pakai untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati juga para pelayan-Mu Tuhan, baik dari penatua, diaken, tim kameramen yang mengeditnya juga Tuhan, tim belakang layar, pemandu lagu, organis, sound system, karyawan kantor, maupun koster dan semua para pelayan-Mu yang bekerja di belakang layar. Oh Tuhan, Engkau tahu jeripaya lelah kami, bagaimana kami senantiasa meluangkan waktu kami, ya Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Tolong Engkau berkati secara segala jerih lelah kami. Biarkanlah semuanya menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang senantiasa setia beribadah kepadamu, sekalipun di tengah situasi yang masih belum kondusif ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat-Mu yang saat ini masih mengalami kelemahan tubuh, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, maupun yang berulang tahun sepanjang seminggu sepekan ini, maupun yang masih bergumul melawan sakit penyakit, bergumul dalam ujian sekolah, maupun bergumul dalam mencari pekerjaan maupun jodoh Tuhan. Tolong Kau berkati semuanya, biarkanlah Roh Kudus-Mu boleh menuntun mereka untuk menemukan jawaban atas doa dan teriakan mereka kepadamu sebagai bentuk pertolongan Engkau kepada mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih baik hati mereka yang saat ini sedang berduka maupun bersedih, tolong Engkau jamah dan Engkau pulihkan kembali hati mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau mau menyempurnakan dan mendengarkannya Tuhan. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama-Mu Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 14, yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Segala
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajar kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih masih tetap berdiri. Kembalilah ke dalam rutinitas kita sehari-hari, teruslah berjalan dan berpengharapan di dalam Tuhan, karena setiap jam kita senantiasa memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita sekalian di dalam Kristus Yesus. Shalom Bapak Ibu, Saudara, warga Jemaat GPIB, Jemaat Peniel Palembang, terutama orang tua. Kita bagaikan busur, di mana kehidupan anakmu bagaikan anak panah melesat dari busurnya menuju ke masa depan. Sang pemanah, yakni Allah perkasa, sangat tahu sasaran bidikan keabadian. Dia merentangmu dengan kuat kuasanya, hingga anak panah itu melesat jauh, serta cepat. Sebagai orang tua, meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah agung. Sebab dia mengasihi anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap. Salah satu bentuk liukan busur panah atau orang tua adalah dengan mengantarkan anak-anak ke gereja untuk mengikuti kelas katekisasi. Dengan demikian, orang tua bersama gereja telah menyiapkan anak-anak melesat jauh, bagaikan anak panah untuk menggapai masa depan,
bersama Tuhan. Mari antar anak-anak saudara untuk ambil bagian dalam kegiatan pelaksanaan katekisasi reguler yang pendaftarannya telah kami buka. Tuhan memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Saya Pendeta Nyoman Jepun. Bersama saya juga ada Vikaris. Silakan perkenalkan diri, Vikaris. Shalom semuanya, perkenalkan saya dengan Vikaris Moryawaru. Saya akan mendampingi Bapak Pendeta Nyoman Jepun dalam mengajar di kelas katekisasi reguler saat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kami adalah tim pengajar yang nantinya akan melakukan tanggung jawab mengajar katekisasi di kelas reguler secara virtual. Ruangan ini akan digunakan oleh kami untuk mendampingi, membekali anak-anak Bapak Ibu Saudara dalam kelas katekisasi reguler dalam bentuk virtual. Kita tidak lagi menggunakan bentuk konvensional oleh karena kondisi yang tidak memungkinkan. Karena itu kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk segera mendaftarkan diri di kelas katekisasi 2020-2021 di kantor gereja untuk mendapatkan formulir ini. Tolong jangan lupa membawa akte kelahiran dari anak, kemudian juga surat baptis dari anak. Bahkan kami juga membutuhkan surat akte perkawinan catatan sipil, akte nikah catatan sipil maupun pemberkatan perkawinan. Mengapa surat-surat dibutuhkan? Untuk mencocokkan data-data nanti ketika pelaksanaan katekisasi itu akan dilakukan. Bapak Ibu sekalian yang mengikuti video ini yang barangkali berasal dari di luar GPIB Piniel Palembang, kami juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendaftarkan anak-anak Bapak Ibu dalam rangka mengikuti katekisasi. Tentunya warga jemaat GPIB. Lalu ada hal khusus yang harus dilengkapi yang di luar Piniel Palembang, yaitu saudara mohon menghubungi majelis jemaat, dalam hal ini ketua majelis jemaat, untuk mendapatkan surat khusus yang akan dikirimkan kepada kami supaya Bapak Ibu pun terdaftar di kelas katekisasi reguler dengan metode dan buku yang sama dan seragam di GPIB. Bagaimana dengan yang di luar? Semuanya dalam bentuk pelayanan, sehingga tidak ada memungut biaya apapun dalam hal pendaftaran hingga selesainya pelaksanaan. Bagi warga jemaat Piniel Palembang akan diteguhkan di gedung gereja, saudara yang berasal dari gereja lain tentunya akan kami surati untuk kemudian melaksanakan peneguhan di jemaat masing-masing. Kami ingatkan, sudah mulai dibuka pendaftaran, silakan bergegas. Mari antar anak-anak Bapak Ibu untuk membentuk generasi muda yang mengerti tentang Tuhan dan kebenarannya melalui firman-Nya serta kehidupan sosial dalam bentuk pemahaman Alkitab dalam konteks yang tepat. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Ku
tangan.